Saya Radi Saputro melanjutkan Kompasian informasi dari penyelenggaraan ibadah haji, Saudara. Sejumlah strategi dilakukan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan di Masjidil Haram saat puncak haji tiba. Di antaranya jemaah lansia yang kelelahan dilayani menggunakan kursi roda secara estafet. Tenaga kesehatan haji di Kloter 20 Embarkasi Solo dari Temanggung memiliki strategi khusus agar para jemaah utamanya lansia tidak kelelahan ataupun tersesat di Masjidil Haram. Di antaranya dengan mendorong para jemaah agar saling membantu. Jemaah yang sehat secara rohani dan jasmani akan didahulukan melakukan umroh. Setelah itu mereka diminta untuk menjadi petunjuk jalan sekaligus membantu jemaah yang menggunakan kursi roda secara estafet esok harinya untuk menunaikan ibadah umroh. Ketika jamaah itu bareng-bareng itu, akhirnya mereka yang butuh bantuan itu enggak tercover dengan bagus, karena jamaah mereka yang mendorong itu dia juga masih bingung, harus mereka melakukan ibadah sendiri, dia sendiri masih bingung, sehingga kadang-kadang hanya memikirkan ibadah sendiri. Akan berbeda ketika mereka yang sekarang membantu itu kemarin sudah melakukan ibadah, mereka akan memahami, jadi akan fokus untuk pelayanan kepada jamaah yang lansia, seperti itu. Berarti harus didahulukan yang sehat-sehat dulu. Iya, yang kuat dulu supaya dia paham medannya dulu, tahu caranya dulu, ya, baru untuk mereka yang butuh bantuan untuk belakangan, ya bisa membantu. Informasi lebih lengkap soal penyelenggaraan ibadah haji, ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang akan melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Abel, selamat pagi waktu Arab Saudi. Sejumlah fasilitas dapat dipakai jemaah haji di kawasan Masjidil Haram. Salah satunya layanan kursi roda. Nah, apa saja yang harus diperhatikan jemaah jika ingin menggunakan layanan ini, Abel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Radi dan juga saudara. Untuk saat ini memang kursi roda menjadi sangat krusial ya bagi para jamaah, apalagi jamaah lansia, karena mereka sangat membutuhkan kursi roda sebagai alat bantu mereka untuk melakukan ibadah ke Masjidil Haram ataupun juga dari Masjidil Haram ke hotel. Nah, hal ini tentu saja menjadi perhatian karena jasa dorong kursi roda sendiri ini ada dua, Radi, yang ilegal dan juga legal. Nah, beberapa hal dari jamaah ini tidak bisa membedakan antara yang ilegal dan juga yang legal. Padahal ini sangat penting karena ketika jamaah tidak memperhatikan hal tersebut dan menggunakan jasa kursi roda yang ilegal, ini tentu saja bisa merugikan jamaah sendiri. Dari segi biaya, mereka harus ditemukan sama jemaah saya. Perhatikan ciri-ciri jasa penggunaan atau jasa dorong dari kursi roda itu sendiri. Yang pertama dari tukang atau jasa dorong yang ilegal itu tidak menggunakan rompi, sedangkan yang legal atau yang resmi ini menggunakan rompi berwarna coklat dan menggunakan topi, dan di situ ada tulisan berbahasa Arab yang tentu saja itu adalah yang legal dan bisa digunakan oleh para jamaah. Patok harga 1 juta untuk jamaah yang menggunakan jasa kursi roda untuk tawaf dan juga sa'i begitu. Tetapi jika memang jamaah tidak menggunakan jasa dari yang resmi tersebut, maka mereka akan dipatok harga sekitar 2 sampai 3 juta. Tentu saja ini menjadi perhatian bagi para jamaah, terlebih biasanya yang menggunakan jasa kursi roda ini adalah lansia yang tentu saja mereka tidak mengetahui adanya hal tersebut, dan tentu saja mereka hanya mengetahui bahwa mereka sudah membayar kepada kepala rombongan dan mereka tidak mengetahui lagi bahwa mereka harus membayar kembali. Nah, tentu saja ini juga harus dikoordinasikan, Radi, dengan kepala rombongan, karena kepala rombongan ini biasanya mengkoordinir pembayaran jasa kursi roda di Masjidil Haram. Begitu para jamaah membayar kepada kepala rombongan, maka kepala rombongan itu wajib bertanggung jawab untuk membayar jasa kursi roda yang sudah disewa. Ini biasanya didata dulu, Radi, di hotel tempat mereka menginap sebelum mereka melakukan perjalanan ke Masjidil Haram untuk beribadah. Biasanya para karom atau kepala rombongan ini mendata siapa saja para lansia yang membutuhkan kursi roda. Ketika mereka sudah
menggunakan jasa tersebut dan sudah didata maksud saya, dan menggunakan jasa kursi roda tersebut, maka dari Karom atau kepala rombongan ini wajib membayar kepada jasa kursi roda yang sudah digunakan. Tetapi ada banyak hal atau banyak kasus yang saya temui di lapangan, khususnya di Masjidil Haram pada saat jamaah ini sudah selesai menggunakan jasa kursi roda, yang pada akhirnya mereka yang tidak tahu dan juga miskoordinasi dengan para kepala rombongan dan juga mereka yang terpisah dengan rombongannya, akhirnya mereka menggunakan jasa kursi roda yang ilegal, tetapi mereka tidak tahu bahwa berbayar kembali. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh kepala rombongan terhadap jamaahnya agar tidak tersesat atau tidak istilahnya tertipu begitu oleh jasa dorong kursi roda ilegal tadi, karena tentu saja hal ini sekali lagi merugikan bagi para jamaah terkait dengan hal ini adalah lansia begitu ya, mereka tidak tahu bahwa hal-hal teknis seperti ini merugikan mereka. Terus yang harus diperhatikan juga adalah bagi para jamaah untuk bisa mengatur strategi begitu ya. Misalnya tadi seperti yang tadi disebutkan bahwa jamaah yang sehat atau jamaah yang masih kuat begitu, mereka biasanya bersukarela untuk mendorong para lansia menggunakan kursi roda, sehingga para lansia ini tidak perlu menggunakan jasa dorong kursi roda, karena ini bisa meminimalisir penipuan atau juga menggunakan jasa kursi dorong yang ilegal. Radi. Ya, merugikan dan juga mengganggu konsentrasi para lansia yang sedang menyelenggarakan ibadah haji di sana tentunya. Abel, mendekati puncak haji, para jemaah ini terus diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan. Nah, apakah ada layanan kesehatan di hotel bagi para lansia yang menyelenggarakan ibadah haji? Betul sekali Radi, ada layanan kesehatan di setiap hotel tempat jamaah menginap. Ada layanan kesehatan yang dinamakan dengan klinik satelit. Nah, klinik satelit ini ada satu di setiap hotel, di mana klinik ini bisa digunakan oleh semua jamaah yang berada dalam satu hotel tersebut. Tidak hanya kloter 1, tidak hanya kloter 2, tapi di setiap hotel ini ada 5 kloter dan bisa digunakan 5 kloter ini dalam hotel tersebut untuk menggunakan klinik satelit yang ada di dalam situ. Biasanya ada sekitar 1 dokter dan 2 perawat yang bekerja secara bergantian, dan biasanya setiap hari 100 orang yang mengeluhkan ada hal-hal yang tidak enak di badan mereka begitu untuk dikeluhkan kepada dokter, biasanya flu ataupun juga masuk angin begitu. Ini mengingat menjadi salah satu hal yang harus diapresiasi ya, karena untuk saat ini banyak lansia dan juga banyak lansia juga yang harus atau banyak yang ingin menggunakan jasa kesehatan tidak perlu ke klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di luar hotel, melainkan ini bisa menjadi alternatif yang paling dekat dengan jamaah khususnya lansia agar bisa berobat dan juga menjaga fisik mereka. Biasanya setelah mereka berkonsultasi dengan dokter, mereka akan diberikan obat ataupun juga vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, sehingga pada saat ini hingga nanti menjelang puncak haji, ini mereka tetap bisa fit. Radi dan juga saudara, ibadah haji ini merupakan ibadah fisik dan kebanyakan dari 229.000, 67.000-nya ini merupakan lansia, sehingga terus dihimbau kepada para jamaah untuk bisa menjaga kesehatan, khususnya kepada lansia, karena memang lansia ini fisiknya tidak se-fit yang lainnya begitu ya, sehingga ini juga menjadi himbauan para petugas yang terus digaungkan kepada para lansia. Untuk saat ini juga terus dari klinik satelit di setiap hotel ini terus melayani jamaah-jamaah yang ada di hotel tersebut. Hingga saat ini bahkan menurut data Siskohat atau Sistem Komputerisasi Informasi Haji Terpadu, ada 117.604 lansia, maksud saya jamaah yang risti begitu atau resiko tinggi, sehingga dari klinik-klinik satelit yang ada di setiap hotel ini bisa membantu data-data terkait dengan siapa saja lansia yang ternyata terkena risti atau resiko tinggi, ataupun juga siapa saja berapa lansia yang nantinya bisa
terkena risti begitu. Nah, ini sangat membantu Radi ketika nanti puncak haji juga akan ada cuaca panas yang diprediksi sekitar 50 derajat Celcius. Nah, ini juga menjadi perhatian karena lansia sampai saat ini sudah mulai ada yang sakit begitu ya, dan bahkan ada jumlah-jumlah yang meninggal begitu. Tapi ini juga menjadi terus sebagai evaluasi bagi para petugas, khususnya bagi Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan untuk terus menjaga dan juga mengobati setiap lansia ataupun juga jamaah yang mulai sakit begitu. Tapi untuk saat ini Radit dan juga saudara, harapannya adalah dari jamaah bisa terus menjaga kesehatannya, bisa terus membantu dan memfasilitasi para jamaah untuk tetap beribadah dengan khusyuk. Yang Baik. dihimbau untuk saat ini dari para jamaah adalah untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah ke Masjidil Haram pada siang hari karena cuaca di Arab Saudi, khususnya di Mekah ini sudah 45 Ya, derajat pada siang hari. Sehingga ini kalau dipaksakan, ditakutkan atau dikhawatirkan pada saat puncak haji semua keadaan atau baik kondisi Abel. dari lansia tersebut drop. Sehingga himbauan ini harus diperhatikan juga oleh para jamaah dan dibantu oleh para keluarga agar bisa menghimbau orang tuanya atau keluarganya yang berada di sini untuk bisa Baik, mematuhi himbauan ya. dari petugas untuk tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram pada siang hari, Radi. Ya, tentunya untuk Anda juga tetap jaga kesehatan selagi bertugas dan juga beribadah haji. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.